ruang terdistorsi saat sebuah sosok perlahan muncul. Sosok itu berambut biru dan mengenakan jubah biru. Sosok ini adalah Tianzun ke-9, orang yang memimpin para ahli dari Aula Jiwa ke Pavilion Bintang Jatuh saat itu. Xiaoyan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yalau tidak maju ke Banseng, Pavilion Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak disangka orang ini juga datang, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dari apa yang terlihat, tampaknya Aula Jiwa dan Sekte Langit Mendalam menunjukkan tanda-tanda akan bersatu. Penemuan ini membuatnya sedikit kecewa. Sekte Langit Mendalam mungkin tidak sebanding dengan Aula Jiwa, tetapi mereka tetap merupakan faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh pada Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan, kau benar-benar berani. Jika kau tetap berada di dalam Pavilion Bintang Jatuh, orang ini tidak akan melakukan apapun padamu. Tidak disangka, kau berani berlari keluar sendirian. Ucap Tianzun ke-9 tersenyum sambil menatap Xiaoyan dan samar-samar mengomentari situasi tersebut. Ekspresi Xiaoyan tampak muram, namun dia tidak mengatakan apapun. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya berada di level bintang ke-7 hingga ke-8. Bahkan setelah Xiaoyan melepaskan 3 perubahan misterius api langit, dia tidak akan mampu melawannya. Selain itu, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Oleh karena itu, token giok spasial yang diberikan Yalau kepadanya juga telah kehilangan efeknya. Xiaoyan menghela nafas pelan dalam hatinya. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Oleh karena itu, ia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan teratai api pemusnahan dan telapak penciptaan surga agung, ia yakin bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan paksa. Selain itu, metode Ki Mantra Api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Ia tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan teratai api pemusnahan. Bocah, sebaiknya kau menyerah saja. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau akan bisa lulus dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatanmu sendiri? Ucap Shenluo Guizun berbicara dengan nada sinis. Yahua Lengjun melambaikan kipas lipat di tangannya dengan lembut. Ia menatap Xiaoyan yang murung dan kehati-hatian tambahan muncul diam-diam di dalam hatinya. Ia pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan saat itu, dan tentu saja memahami kekuatan besar teratai api pemusnahan itu. Saat ini, orang ini dipaksa menuju jalan buntu. Jika ia menjadi pemarah dan mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar ia akan bertarung sampai semua orang menderita. Itu mungkin tidak pasti, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Doki bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Tianzun ke-9 sembari menyipitkan kedua matanya ketika ia melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan. Ia telah menyaksikan sendiri Xiaoyan melepaskan telapak penciptaan surga agung. Bahkan hantu tua Zexing terbunuh di tempat. Karena itu, ia takut akan serangan ini. Ia tiba-tiba berteriak ketika ia melihat Xiaoyan ingin menggunakannya. Xiaoyan, tidakkah kau ingin menyelamatkan ayahmu? Ucap Tianzun ke-9. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan menjadi lambat saat mendengar teriakan dingin dari Tianzun ke-9. Xiaoyan juga melotot ke arahnya. Ikuti aku kembali ke Aula Jiwa, dan kamu akan dapat bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuh ayahmu setelah kembali. Ucap Tianzun ke-9 berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiaoyan tampak gelap dan dingin saat ia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, ia tertawa. Nada suaranya tenang saat ia menjawab. Tidak kusangka bahkan Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa, kau bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Aku tidak bodoh. Hanya dengan hidup dengan baik di luar sana, aku baru akan benar-benar dapat menyelamatkan ayahku. Namun begitu aku mendarat di tanganmu, klan Xiaoku akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna bagiku, ucap Xiaoyan. Mata Tianzun ke-9 menjadi suram saat melihat wajah tenang Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan bertindak seperti ini. Tentu saja seperti yang dikatakan Xiaoyan, selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiaozan.
Namun, begitu Xiaoyan mendarat di tangan aula jiwa, kesempatan kecil ini akan hilang. Penalaran semacam ini tidak rumit. Seseorang yang menghargai hubungan hingga rela menempuh jarak yang jauh dari kekaisaran Jema ke dataran tengah untuk menyelamatkan orang lain memiliki tingkat penalaran yang tinggi dan mampu menerima pilihan-pilihan tertentu. Tianxun ke-9, bocah ini licik seperti rubah. Dia tidak akan tertipu oleh tipuanmu ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar, ucap Yehua Liangjun. Ekspresi Tianxun ke-9 tampak acuh tak acuh saat dia mengangguk. Dia melangkah maju dengan lembut. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Kelima jarinya membentuk-bentuk cakar dan membawa angin kencang saat mencengkeram tenggorokan Xiaoyan. Ruang hancur dimanapun angin dari cakar itu lewat. Kalau begitu, aku akan bertindak sendiri dan menangkapmu, ucap Tianxun ke-9. Xiaoyan tidak berekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar-samar menyelimuti tangan kanannya saat tinjunya dihempaskan dengan kuat. Dua gugusan angin bertemu di udara. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar secara melingkar, merobek ruang di sekitarnya hingga muncul banyak garis hitam pekat. Tubuh Xiaoyan bergetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung mundur selusin langkah. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih pekat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianxun ke-9 ini. Tianxun ke-9 berada di puncak level 7 bintang. Hanya satu langkah lagi dan dia akan mencapai level 8 bintang. Untungnya tangan kananku telah ditempa oleh roh emas. Kalau tidak, beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan ini, gumam dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangannya bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan telapak penciptaan surga agung atau teratai api pemusnahan, mustahil baginya untuk melawan. Tianxun ke-9, jangan beri bocah ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode kelas Tian dan mampu pulih dengan sangat cepat. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi, ucap Shen Luo Guizun. Shen Luo Guizun dan Yehua Liangjun datang dengan cepat setelah menyaksikan Tianxun ke-9 menunjukkan kekuatannya yang luar biasa untuk memaksa Xiaoyan mundur. Shen Luo Guizun berteriak keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Doki yang sangat ganas menyerbu ke arah Xiaoyan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Bisa membuat kami bertiga menyerang bersama. Xiaoyan, kau bisa dianggap sebagai orang yang kami hormati, ucap Shen Luo Guizun. Tianxun ke-9 tidak menentang usulan Shen Luo Guizun. Misinya adalah menangkap Xiaoyan. Misi terakhir kali gagal yang membuat kepala aula tidak senang. Kali ini dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiaoyan, dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Semuanya bisa didiskusikan setelah menangkap Xiaoyan. Tianxun ke-9 tidak ragu lagi setelah pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi melesat maju. Sebuah doki yang agung melonjak ke segala arah ketika dia mengangkat tangannya. Kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Energi yang melonjak di langit terus meledak. Menghadapi serangan dusun bintang 6 dan dusun bintang 7, bahkan Xiaoyan berada dalam situasi yang berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api surgawi, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun meski demikian, saat pertempuran menjadi sangat panas, situasinya menjadi semakin buruk baginya. Ledakan sekali lagi terdengar. Xiaoyan sekali lagi dipaksa untuk bertabrakan dengan telapak tangan Tianxun ke-9. Setelah itu, sayap tulang di belakang tubuhnya mengapak dengan cepat dan dua bayangan muncul. Baru kemudian, dia berhasil menghindari serangan diam-diam yang dilakukan oleh Yehua Liangjun dan Shen Luo Guizun. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Xiaoyan berubah gelap dan pekat setelah menarik diri. Cahaya kemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Doki melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke telapak tangannya.
Tubuh Tianzun ke-9 tiba-tiba berhenti mendadak saat melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Dia memberitahu mereka dengan suara keras. "Hati-hati, dia akan menggunakan keterampilan Douglas Tian," ucap Tianzun ke-9. Perkataan Tianzun ke-9 mengejutkan Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Seketika itu juga mereka pun mulai mundur dengan cepat. "Telapak penciptaan surga agung," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak muram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian cahaya hitam aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawahnya. Cahaya hitam berbentuk bola yang aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, kekuatan hisab yang sangat kuat meletus dari cahaya berbentuk bola itu. Tianzun ke-9 dan 2 orang lainnya melambat setelah terpengaruh oleh daya hisab yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang mengambang dengan cepat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Kemudian dia berteriak, "Jangan panik, keterampilan Douglas Tian mungkin kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan," ucap Tianzun ke-9. Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama kali berputar setelah berteriak. Dogi keluar dari tubuhnya tanpa hambatan. Dogi yang besar dan perkasa menyebabkan tetesan air hujan kecil jatuh perlahan. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi dan memanggil semua Dogi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Dogi bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara seolah merengek. Dogi melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Dogi yang tingginya 1000 kaki. Pilar-pilar itu bertahan di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali. Setelah itu, pilar-pilar bergegas melesat serta bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Sepasang energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini, bahkan matahari pun menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon yang rapat di bawahnya tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara yang keras, batang-batangnya patah dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dicegah menyebar dengan paksa. Namun, daya hisab di dalamnya tetap mengerikan. Pilar Dogi sepanjang 3000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Baru kemudian bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam itu menghilang, Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun menghela nafas lega. Rasa ngeri terlihat di dalam mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu melawan si Gildo yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat. Jelas bahwa dia kelelahan karena tindakan ini. Untungnya dia berhasil memblokir pukulan mematikan Xiaoyan. Selanjutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tajam saat dia menatap Xiaoyan dari jarak yang cukup jauh dan tertawa ganas. "Sekarang, Tianzun ke-9 ini akan melihat taktik apa lagi yang kau miliki," ucap Tianzun ke-9. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat senyum ganas Tianzun ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang saja, aku akan memastikan kalian semua akan makan sepuasnya," ucap Xiaoyan. Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah menjadi hijau ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiaoyan. "Adik kecil Xiaoyan, akhirnya aku menemukanmu," ucap suara sosok yang tiba-tiba terdengar. Garis retakan spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau. Setelah terbentuknya retakan spasial, sosok yang kuat dengan cemas terhuyung keluar darinya. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Kemudian dia berkata dengan suara tertegun, "Hei King." Sosok manusia yang keluar dari celah spasial itu bertubuh kekar, dengan punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Sosok itu memancarkan aura ganas yang kuat. Penampilannya secara mengejutkan menyerupai ahli dari suku naga Void kuno yang pernah ditemui Xiaoyan, yaitu Hai King. "Kakak Hai King, kenapa kamu datang?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut saat sosok manusia itu tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. "Aku datang untuk mencarimu terkait beberapa hal."
Orang-orang tua dari suku itu telah mengirimku untuk mencarimu. Untungnya Xian meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan kesulitan mencarimu sampai aku mati, ucap Heiking sembari menatap Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas dan menghela nafas lega. Mencariku, ucap Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Lantas, hal apa yang bisa menuntun naga void kuno kepadanya? Apakah terjadi sesuatu pada Xian? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba membelalak saat dia menoleh ke Heiking dan mengajukan pertanyaan dengan suara berat. Dia tidak dalam masalah, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi bersamaku, ucap Heiking mengusap kepalanya sambil berbicara. Xiaoyan ragu sejenak saat melihat ekspresi Heiking yang agak serius. Setelah itu, dia mengangguk. Sepertinya masalahnya cukup besar. Kalau tidak akan membuat ahli seperti Heiking menjadi panik seperti ini. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan pergi denganmu, ucap Xiaoyan. Apakah ada masalah? Ucap Heiking baru tersadar setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemudian dia menoleh, melihat dan melanjutkan berkata dengan tercengang. Itu si tua bangka Muyu dari Aula Jiwa. Apakah kamu ingat paman Heiking ini? Ucap Heiking. Heiking, ucap terkejut Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya muram karena tiba-tiba dia tampak teringat sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia kemudian berseru. Kamu Heiking dari suku naga void kuno, ucap Tianxun ke-9. Apakah nama Heiking adalah sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang tua sepertimu? Dengan posisimu sebagai orang ke-9, kau pikir kau bisa memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Ucap Heiking. Heiking melingkarkan kedua tangannya di depan dada. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak menunjukkan ekspresi apapun kepada Tianxun ke-9. Wajah Tianxun ke-9 menjadi sangat gelap dan muram saat mendengar kata-kata kasar Heiking. Namun, dia tidak menunjukkan kemarahan apapun karena dia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan, dia tidak sebanding dengan orang ini. Teman, diri yang lama ini adalah seorang tetua dari sekte langit mendalam, Shen Luo Guizun. Xiaoyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit mendalamku. Aku harap teman ini tidak akan ikut campur, ucap Shen Luo Guizun. Tianxun ke-9 menyadari latar belakang Heiking, tetapi Shen Luo Guizun tidak. Setelah melihat Xiaoyan perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, bagaimana mungkin mereka membiarkannya melarikan diri begitu saja? Jadi, Shen Luo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekte langit yang mendalam. Apa itu? Ucap Heiking lalu mengernyitkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan kembali berkata, kalian semua harus bergegas dan pergi. Aku sedang mencari adik kecil Xiaoyan untuk beberapa hal. Jangan buang-buang waktu ayah ini, ucap Heiking. Ekspresi wajah Shen Luo Guizun dan Yao Hualiangjun berubah setelah mendengar kata-kata kasar Heiking. Mereka berdua pun berteriak dengan marah. Beraninya kau tidak menghormati sekte langit mendalam milikku? Apa kau mencari kematian? Setelah teriakan mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang hampa. Tubuh mereka segera melesat maju seperti kilat. Doki yang gelap dan dingin menghantam Heiking dengan keras tanpa bisa ditahan. Dua dosun bintang 6 benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini, ucap Heiking. Heiking tertawa karena marah saat melihat keduanya berlari mendekat dan malah maju bukannya mundur. Kedua tinjunya mengencang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya dia mengarahkan tinjunya ke depan tanpa serangan yang berarti. Ledakan pun bergema. Dua tinju logam saling beradu dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam itu bergerak cepat sebelum menghantam keduanya dengan keras. Apa sebenarnya asal-usul orang ini? Ucap Shen Luo Guizun. Tubuh kelompok Shen Luo Guizun bergetar setelah tabrakan itu. Ekspresi mereka langsung berubah pucat. Kekuatan mengerikan yang mereka hadapi yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya menyebabkan teror melonjak dari dalam hati mereka. Rasa ngeri itu baru saja muncul ketika tenggorokan mereka terisi sesuatu yang manis.
Mereka berdua pun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka melesat dengan dahsyat ke arah hutan di bawah, menghantam tanah dan membentuk lubang sedalam 100 meter. Kekuatan sisa yang dahsyat itu menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Hiking memukul kedua orang itu hingga terlempar. Setelah itu, dia menempukan kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Matanya yang mengandung sedikit niat jahat melirik wajah suram Tianzun ke-9. Lalu dia berkata, "Moyu, apakah kamu akan tersesat sendiri atau ayah ini yang akan melakukannya untukmu?" ucap Hiking. "Hiking, kamu seharusnya tidak bersikap sombong. Xiaoyan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula. Apakah kamu benar-benar akan melindunginya?" tanya Tianzun ke-9 dengan dingin. Hiking menyipitkan matanya. Ia menggosok kedua tangannya sambil menjawab dengan suara pelan, "Ayah ini tidak peduli dengan semua ini. Orang-orang tua dari klan ingin aku menemukan Xiaoyan. Karena ayah ini di sini, semua orang harus melupakan rencana untuk membawanya pergi," ucap Hiking. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara berderak. Doki yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. "Kau ingin bertarung? Baiklah, aku yang dulu juga ingin melihat apakah kau sudah membaik setelah bertahun-tahun," ucap Hiking. Hiking tergagah dingin. Tubuhnya berubah bentuk. Tubuhnya mengeluarkan ledakan tulang yang teredam seperti guntur. Setelah suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 berkedut tanpa sadar saat merasakan tekanan itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Hiking dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kendali atas ruang yang ditunjukkan oleh naga void kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan seorang yang lebih kuat dari naga void kuno akan merasa sulit untuk mengalahkannya atau berhasil menelan pihak lain. "Hiking, aku tidak percaya kau bisa melindungi bocah ini selamanya," ucap Tianzun ke-9 berbicara dengan nada berat. "Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan hal ini," ucap Hiking meliriknya dan menjawab. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak disangka bahwa dia berhasil menghindari Yao Chen, tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga void kuno. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga memiliki hubungan dengan suku ini. Sejak Hiking menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa menangkap Xiaoyan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa menggertakkan giginya ketika memikirkan hal ini. Dia menatap Xiaoyan dengan tajam dan berkata, "Xiaoyan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkanmu," ucap Tianzun ke-9. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 tidak lagi tinggal di tempat ini. Dia berbalik dan hendak pergi ketika Hiking tiba-tiba membuka mulutnya. "Moyu, saat kau kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiaoyan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan bertindak berlebihan, akan tiba saatnya kalian semua akan menyesalinya." Kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Itu diucapkan oleh orang-orang tua di dalam sekte. "Ingat itu," ucap Hiking. Tianzun ke-9 menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir Hiking. Dia tertawa dingin sebelum kemudian berkata, "Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Tidak seorang pun akan dapat menghentikan awa jiwaku untuk melakukan apapun. Klanku tidak bisa, dan suku naga void kunomu juga tidak bisa," ucap Tianzun ke-9. Tubuh Tianzun ke-9 bergetar saat mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang cakrawala dalam sekejap mata. Hiking mengusap tinjunya pelan-pelan sambil melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Dia tersenyum dan kemudian berkata, "Adik Xiaoyan, kamu baik-baik saja," ucap Hiking. "Aku sudah mendapatkan kakak untuk campur tangan lagi.
ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Tidak masalah, kali ini suku naga void kunoku justru akan merepotkanmu, ucap Hiking menggelengkan kepalanya. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Kau akan menyadari alasan pastinya begitu kau ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting, tidak boleh ada yang salah, ucap Hiking. Melihat Hiking yang memiliki karakter kasar serta bertindak dengan sangat serius, hati Xiaoyan pun menjadi serius. Sebenarnya, apa yang menyebabkan suku naga void kuno menjadi gelisah seperti ini? Baiklah, tapi bolehkah aku membawa temanku? Ucap Xiaoyan lalu menunjuk Qinglin yang tidak jauh darinya. Ketika Hiking muncul, tetua dari sekte langit mendalam yang telah terlibat dalam pertempuran dengan Qinglin dengan cepat mundur. Dia mundur lebih cepat lagi ketika dia melihat Hiking memukul kelompok Shenluo Guizhun hingga terpental. Orang itu begitu ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Tentu tidak apa-apa, ucap Hiking melirik Qinglin dan mengangguk. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah melihat anggukan. Baru beberapa saat sejak Tianxun ke-9 pergi, dia khawatir Qinglin akan kembali sendirian. Oleh sebab itu, tentu saja Hiking setuju. Sementara Xiaoyan menghela nafas lega, ia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka setan langit yang telah dipukuli hingga ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Ia mendesah pelan dalam hatinya. Boneka setan langit yang telah mengikutinya sejak lama menunjukkan tanda-tanda akan menjadi ronsokan. Setelah Xiaoyan menyimpan boneka itu, Qinglin juga mengembalikan para ahli ke matanya, meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan rasa takutnya saat dia melihat Hiking. Kekuatannya membuatnya merasa terkejut. Tuan muda Xiaoyan, apakah kita akan membiarkan wanita ini lolos? Ini karena salahnya kita dicegat kali ini, ucap Qinglin bertanya dengan lembut. Xiaoyan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka sedang dikejar waktu dan dia terlalu malas untuk memberi pelajaran pada wanita ini secara pribadi. Tidak ada waktu lagi, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh menatap Hiking saat dia berbicara. Kakak Hiking, ayo kita pergi, ucap Xiaoyan. Baiklah, ucap Hiking. Hiking mengangguk. Tangannya terangkat ke udara di depannya dan membuat retakan spasial. Tubuh Xiaoyan dan Qinglin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiaoyan pergi. Ia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan itu baru saja muncul di hatinya saat Hiking yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit tiba-tiba terhenti. Ia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya menghantam gunung dengan keras. Batu-batu besar terguling dan menguburnya dalam-dalam. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita, ucap Hiking. Hiking mengayunkan tangannya yang besar setelah menampar Hua Jin. Dia melesat mendekati celah spasial itu. Kemudian dia memasukinya dan menghilang bersamanya. Bagian dalam celah spasial itu terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi cahaya perak redup. Terowongan itu memanjang hingga ke ujung yang tidak diketahui. Ketika orang Xiaoyan dengan cepat terbang melewatinya. Mampu membangun terowongan jarak jauh seperti itu hanya dengan kekuatan satu orang. Dia memang layak menjadi naga void kuno, gumam Xiaoyan dalam hati. Rasa terkejut muncul di hati Xiaoyan saat ia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dozun akan kesulitan melakukannya. Kemungkinan hanya elit Doseng dan juga naga kuno yang kendalinya atas kekuatan spasial telah mencapai puncaknya yang dapat melakukan ini. Hiking memimpin jalan dengan ekspresi agak muram. Dia tidak banyak bicara sepanjang jalan. Baik Xiaoyan maupun Qinglin hanya bisa tetap diam. Alis Xiaoyan berkerut. Apa sebenarnya yang terjadi hingga menyebabkan Hiking menjadi seserius ini? Ketiganya bergerak melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak yang seragam di sekitarnya membuat Xiaoyan merasa sedikit pusing dan silau. Tepat
Saat dia hendak menutup mata dan beristirahat sebentar, Hiking tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan mengikuti mata Hiking saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa ada lingkaran cahaya perak yang samar di ujungnya. "Apakah kita sudah sampai?" gumam Xiaoyan. Perhatian Xiaoyan tertuju saat dia melihat lingkaran cahaya itu. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti Hiking dari dekat. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang menyerbu ke dalam lingkaran perak itu. Penglihatan Xiaoyan sempat kabur sesaat setelah menyerbu ke dalam lingkaran cahaya itu. Namun, tak lama kemudian penglihatannya kembali. Pemandangan di depannya tidak lagi dipenuhi warna perak yang mencolok. Namun kini, pegunungan hijau yang subur memenuhi matanya. Ini... Xiaoyan berdiri tegak di udara. Ia terkejut setelah melihat daratan yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal di depannya mungkin lebih tepat. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau itu. Bentuknya seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiaoyan mengamati penghalang cahaya itu dan ia tercengang karena bagian luarnya sebenarnya adalah ruang kosong yang membuat hati seseorang terasa dingin. Pulau ini tergantung di ruang hampa. Betapa megahnya, gumam Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan oleh dosen elit, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang dosen elit tidak akan berani menerobos masuk ke dalam kekosongan secara acak. Menciptakan tempat peristirahatan di daerah ini sangat aman. Tidak heran orang jarang mendengar berita apapun terkait dengan naga void kuno di dataran tengah. Itu karena sebenarnya mereka tinggal di alam kekosongan. "Ikuti aku," ucap Hiking. Hiking melihat ke bawah. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di sebuah pulau. Xiaoyan dan Qinglin bergegas mengikutinya. "Tuan muda Xiaoyan, aura di sini benar-benar menakutkan," ucap Qinglin yang mengikuti di samping Xiaoyan berkomentar dengan lembut. Xiaoyan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sejumlah aura kuat sekaligus tersembunyi yang ada di sekitar pulau naga ini. Tampaknya mereka adalah para ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini membuatnya merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak di dunia binatang ajaib. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan tidak dapat dia rasakan di pulau naga kuno ini. Mereka benar-benar eksistensi yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti Hiking menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampaknya sedang berpatroli. Ketika sosok-sosok ini melihat Hiking, mereka berhenti bergerak dan menatap Xiaoyan dan Qinglin dengan pandangan terkejut sebelum akhirnya mundur. Ketiganya perlahan mendarat di puncak gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. Hiking memberi salam kepada tetua ketiga, ucap Hiking. Hiking menangkupkan kedua tangannya saat melihat tetua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiaoyan dan berkata, "Ini teman Xian, dia adalah Xiaoyan," ucap Hiking. "Tolong jangan salahkan kami karena bertindak gegabah dengan memanggil teman muda Xiaoyan dengan tergesa-gesa," ucap pria tua berjubah putih itu tersenyum saat berbicara kepada Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Hiking. "Ini adalah tetua ketiga Zuli," ucap Hiking. "Penatua Zuli terlalu sopan. Xian adalah temanku. Aku tentu akan bergegas membantunya jika dia dalam masalah," ucap Xiaoyan. Meskipun lelaki tua di depannya memperlihatkan wajah yang ramah dan hangat, Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Xiaoyan dapat merasakan tekanan yang tak tertandingi yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat sejak awal, dia mungkin tidak akan bisa mengatakan apapun. Penatua Zuli ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat Banseng seperti guru. Suku naga void kuno
memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan diam-diam berbicara kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya tanpa sadar berkedut saat merasakan tekanan ini. Penatua Zuli tersenyum. Ia membelai janggutnya yang seperti salju. Tatapan matanya yang tenang tiba-tiba tertuju pada Qinglin di belakang Xiaoyan, dan ia langsung terkejut. Setelah itu, ia berkata dengan sedikit terkejut, "Ini adalah pupil bunga ular hijau 3 giok. Aroma ini, apakah ini sebenarnya ular langit kuno?" ucap tetua Zuli. Keterkejutan dalam suara penatua Zuli menjadi jauh lebih pekat saat dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin sebelum kembali berkata, "Tidak disangka masih ada jiwa ular langit kuno di dunia ini," ucap tetua Zuli. Qinglin dengan hati-hati melirik ke arah penatua Zuli di depannya. Dia dengan lembut mengeluarkan suara tanda terima. Ular langit kuno dikabarkan pernah bertarung dengan naga void kuno di zaman dahulu. Sekarang, setelah kedua spesies itu bertemu lagi, jiwa ular langit kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun, beruntunglah dia mampu menekannya. Meskipun ular langit kuno ini kuat, ini adalah wilayah naga void kuno. Jika makhluk itu dibiarkan keluar, kemungkinan besar dia akan diajar habis-habisan oleh banyak naga void kuno di sini. Nona muda, tidak perlu takut. Suku ular langit kuno sudah tidak ada lagi. Dendam-dendam dari zaman dahulu sudah lama terselesaikan. Namun, jiwa ular langit kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kau harus berhati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya, ucap Zuli sebelum kemudian tertawa. Baiklah, ucap Qinglin. Qinglin memiringkan kepalanya. Dengan pupil bunga ular hijau 3 giok, dia tidak takut dengan serangan balasan jiwa ular langit. Penatua Zuli, bolehkah aku tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Xian? Ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum tanpa sadar bertanya. Zuli terdiam dengan pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia mendesah pelan dan berkata, "Semua ini karena buah asal naga ponik itu," ucap Zuli. Hati Xiaoyan menekan. Dia diam-diam mengucapkan seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengan buah asal naga ponik yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak disangka, tebakannya memang benar. Xian adalah bagian dari garis keturunan bangsawan dari suku naga void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void kuno saat itu. Ia tiba-tiba menghilang dan Xian pun menghilang bersamanya. Kami baru merasakan kehadirannya saat ia tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, semua ini berkat dirimu, ucap tetua Zuli. Hilang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Ia tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak hanya menemukan Xian, tetapi juga mayat ponik iblis surga di wilayah sudut hitam. Mungkinkah mayat ponik iblis surga ini berhubungan dengan ayah Xian? Karena ayah Xian bisa menjadi raja suku naga void kuno, kemungkinan besar kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana ia bisa pergi sampai-sampai Xian pun ditinggalkan olehnya? Pikir Xiaoyan. Buah asal naga ponik adalah harta karun misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga void kuno dan darah ponik surga. Buah jenis ini dapat mengubah darah naga kuno atau ponik surga, memungkinkan tubuh seseorang memiliki keistimewaan kedua makhluk itu dan memperoleh garis keturunan Raja Binatang Ajaib sejati. Ucap tetua Zuli melanjutkan sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Xian membawa kembali buah asal naga ponik, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan itu setelah berdiskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki tahap dewasa, dia akan menjadi ratu naga kuno yang baru. Jadi sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Alasan kedua adalah karena dia masih muda dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga ponik ini, ucap tetua Zuli. Tetua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada getir ketika berbicara sampai pada titik ini. Kemudian ia melanjutkan, namun hasilnya agak melampaui ekspektasi kami. Energi buah asal naga ponik terlalu kuat. Tubuh Xian
tidak mampu menyerap sepenuhnya energi yang menakutkan ini. Oleh karena itu, energinya mulai mengeras, ucap penatua Suli. Energi yang mengeras, ucap Shoyen. Shoyen terkejut ketika mendengar kalimat ini. Apa maksudmu? Baiklah, ikuti aku, ucap Suli. Tetua Suli menghela nafas. Ia berbalik dan berjalan menuju aula batu di pegunungan. Shoyen buru-buru mengikutinya dari belakang. Pasangan itu mengikuti Suli saat mereka berjalan melalui aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah mereka di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar itu terdapat altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik sedang berbaring diam di atas altar. Shoyen meliriknya. Matanya berfokus pada tubuh mungil yang menawan itu. Ekspresinya langsung berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es yang menutupi setiap bagian tubuhnya. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, orang akan menemukan bahwa ini tidak hanya terjadi di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh juga ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Xian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan.